dapat ya, kami bersyukur karena kasih-Mu bagi kami ada waktu untuk mendengarkan firman-Mu, mempelajari firman-Mu, dan demikian kami beroleh kekuatan daripada-Mu. Kami bersyukur dan biar Engkau dimuliakan lewat kelas ini. Kami percayakan keluarga kami, segala hal yang sedang dikerjakan, bahkan masa depan keluarga, pekerjaan, dan anak-anak kami, sekolah kami, dalam tangan Tuhan saja, semuanya terjadi dalam pemeliharaan. Kami percaya Roh Kudus yang membimbing, supaya kami dengan hikmat dari firman-Mu, kami sanggup untuk menjalani hari demi hari ke depan iman kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Hari ini kita akan melihat bersama-sama mengenai rahasia kekuatan Simpson. Tema ini sepertinya sudah sangat umum, gitu ya, sudah sangat umum. Tetapi kalau kita tanya rahasia kekuatan Simpson, mungkin orang akan berpikir rahasia kekuatannya itu ada pada rambutnya. Langsung selesai pelajarannya. Ya, tapi hal yang kita perlu pahami bukan sekedar uh, apa namanya, bukan sekedar rambutnya saja. Nah ini, tetapi ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Ya. Nah, kita baca dulu firman Tuhan di Hakim-Hakim pasal, kita lihat Hakim-Hakim pasal 13 ayat 5. Saya bacakan. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, kepalanya akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ya, jadi uh, kalau kita lihat mengenai Simpson, dia adalah seorang dari suku Dan, dan arti namanya adalah sinar matahari atau yang bagaikan matahari atau manusia matahari. Dan uh, namanya ini mengingatkan kita mengenai mengenai uh, mengenai seorang Simpson yang semangatnya sama seperti matahari, ya, sangat membara, sangat panas, gitu ya. Uh, kita tahu sejarahnya bahwa Simpson itu, mamanya Simpson itu tidak bisa mendapatkan anak. Ini, ya, tidak bisa mendapatkan anak. Tetapi malaikat Gabriel datang kepadanya dan menyatakan, kamu akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Kemudian dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ini mengingatkan kita kepada malaikat Gabriel yang mendatangi Maria dan berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah ini sebenarnya, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Mengingatkan kita mengenai hal ini, gitu ya. Uh, jadi sebelum Simpson lahir, Allah telah memiliki rencana untuk Simpson sebagai penyelamat Israel. Ya, seperti itu. Jadi um, bagi orang Israel, mereka di zaman waktu mereka karena dosa, karena kesalahan mereka, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin, menindas mereka 40 tahun. Bayangkan, 40 tahun ditindas. Ya. Tapi Allah ingin memakai Simpson untuk menyelamatkan umatnya. Dan bagaimana ini dimulai? Ya, Allah ingin menyerang orang Filistin lewat Simpson. Di Hakim-Hakim 14 ayat yang keempat itu dimulai dengan Simpson Simpson tertarik kepada seorang perempuan Filistin. Waktu itu Simpson datang kepada orang tuanya dan bilang, aku ingin menikahi perempuan itu. Nah, orang tuanya kan bilang, tidak boleh. Ada aturan di kita. Memang nggak ada perempuan lagi di dalam bangsa Israel. Tetapi kalau kita lihat, Simpson bersikeras menikahi perempuan itu supaya ada alasan untuk menyerang orang Filistin. Nah, hal ini sulit dipahami oleh orang tua Simpson. Tetapi Alkitab mencatat bahwa
Sekali lagi Allah ingin menyerang Filistin melalui Simpson. Ya. Nah, Simpson dan orang tuanya itu akhirnya pergi ke rumah perempuan itu untuk melamarnya. Tetapi dalam perjalanan, tiba-tiba ada seekor singa muda yang menyerang mereka, menghadang mereka, ingin menyerang mereka. Waktu itu roh Tuhan berkuasa atas Simpson. Roh Tuhan berkuasa atas Simpson dan dia bisa mengalahkan, mencabik-cabik dengan tangan kosong ya, singa itu. Nah, em, dikatakan bagaimana Simpson bisa menang, itu karena apa? Roh Tuhan berkuasa atasnya. Ini menunjukkan bagaimana campur tangan Tuhan yang menyebabkan Simpson menang, ya kan? Seperti ini. Jadi em, kita bisa mengetahui, kita bisa mengetahui bahwa ketika hari ini kita menjalankan sesuatu kehidupan iman kita dan ada hal-hal di luar kemampuan kita, seolah-olah kita tidak berdaya, saudara, mintalah dalam doa supaya roh Tuhan berkuasa atas diri kita sehingga kita bisa melewatinya. Kita bisa melewati segala permasalahan yang ada di depan kita, maka Allah Bapa akan menuntun, membimbing, dan mengaruniakan kepada kita kemenangan. Ya. Nah, eh, kalau kita lihat, Simpson akhirnya pergi bersama orang tuanya. Ketika pulang, Simpson melihat singa itu sudah jadi bangkai. Ya. Tidak begitu lama, waktu berlalu dulu gitu, ya. Berlalu, kemudian Simpson lewat di jalan itu, dia lihat, oh sudah ada singa itu sudah menjadi bangkai dan ada madu di ada sarang lebah dengan madu di eh, rangka dari singa itu. Nah, Simpson mengambil madu itu, dia makan dan dia beritahukan orang tua, ya, orang tuanya. Tapi dia tidak kasih tahu itu datang dari mana. Karena apa? Karena tindakan menyentuh bangkai sebenarnya melanggar hukum Taurat. Bilangan 11 ayat 11 mencatat hal itu. Tetapi pengalaman ini justru dia gunakan sebagai teka-teki untuk mempermain-mainkan orang Filistin. Jadi satu ketika dia bertanya ketika pesta, ketika pesta pernikahannya, dia memberikan pertanyaan. Dari yang makan, keluar makanan. Dari yang kuat, keluar manisan. Hakim-Hakim 14 ayat 14. Nah, jadi yang sedang Simpson lakukan ini apa sih? Yang Simpson sedang lakukan, dia ingin eh, mempermainkan orang Kristen, sehingga kebodohan orang Kristen itu terlihat dengan jelas. Karena mengenai hal ini kan tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, nggak ada nggak yang mampu menjawab. Simpson bilang 7 hari. Jika bisa pecahkan teka-teki, maka 30 pakaian linen, 30 pakaian kebesaran akan diberikan. Setelah 3 hari, wah, sangat sulit bagi mereka mencari jawabannya. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi istri Simpson dan mengancam Simpson, mengancam istri Simpson. Jika istrinya tidak memberikan jawabannya, maka mereka akan membakar perempuan itu dan juga ayahnya. Nah, apa yang terjadi di sini? Orang Filistin sadar bahwa Simpson itu sedang membuat orang Filistin itu apa ya tidak berdaya. Orang Filistin nggak bisa jawab pertanyaan ini. Ini menunjukkan bagaimana mereka itu tidak berdaya di hadapan bangsa Israel. Makanya orang Muslim sangat berusaha mencari jawaban teka-teki itu. Nah, eh, setelah istri Simpson diancam, Simpson ketemu dengan istrinya. Bayangkan, istri Simpson itu merengek-rengek sepanjang hari. Sepanjang hari istrinya merengek-rengek kepada Simpson. Ingin tahu jawabannya. Hakim-Hakim 14 ayat 17. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama 7 hari mereka mengadakan pertemuan itu. Pada hari yang ketujuh diberitahukannya lah kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawabannya, jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Nah, lihat di sini,
merengek-rengek. Ya, istrinya merengek-rengek. Bahasa aslinya itu adalah suk, artinya mengekang, menekan, mempersempit. Kalau dalam KBBI itu adalah meminta sesuatu dengan mendesak sambil menangis. Jadi bisa bayangkan, Simpson itu, waduh dia nggak tahan mendengar rengek-rengek sepanjang hari. Nggak tahu, ada yang sudah pernah alami ini belum? Nggak tahan dia. Jadi Simpson akhirnya kalah, iya kan? Akhirnya kalah. Tetapi Roh Allah, Roh Tuhan bekerja atas Simpson sehingga dia pergi bisa membunuh 30 orang di Askelon, mengambil pakaian-pakaian kebesaran dan memberikan kepada orang-orang Filistin yang menjawab teka-tekinya. Nah, teka-teki ini memberikan kita uh, pelajaran apa? Ya, Simpson kalah karena tidak menjaga rahasia, ya kan? Tetapi kalau kita lihat Simpson, meskipun dia telah melanggar berbagai aturan dalam hukum Taurat, tetapi Roh Allah bekerja di dalam dia, berkuasa atasnya sehingga dia bisa menaklukkan orang Filistin, ya, orang-orang 30 orang di Askelon itu. Ini menyatakan bahwa Allah mengerjakan pekerjaan penyelamatan sampai akhir. Itu bukan karena kekuatan Simpson, tetapi karena kasih karunia Allah. Nah, kemudian pelajarannya bagi kita adalah mustahil untuk mengenal pekerjaan Allah tanpa Roh Kudus dari Allah. Tanpa Roh Kudus dari Allah, mustahil. Jadi hanya mereka yang takut akan Allah, ada hubungan dekat dengan Allah, mereka bisa mengetahui rahasia, rahasia Allah. Ini 1 Korintus 10 ayat 28 ayat 8, Amsal 1 ayat 7, pasal 9 ayat 10, Mazmur 25 ayat 14, dan Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Jadi setelah beberapa waktu berlalu, Simpson mengunjungi istrinya. Ternyata istrinya sudah diberikan, jadi mertuanya itu sudah berikan istrinya Simpson itu kepada temannya, kepada orang lain, gitu. Orang lain. Wah, Simpson sangat marah, ya kan? Dan apa yang Simpson lakukan? Simpson yang dia lakukan adalah dia menangkap 300 anjing hitam. Bayangkan 300. Mau tangkap satu anjing aja kita takut kan? Tapi 300 anjing. Kemudian ekornya itu diikat, di tengah-tengahnya itu ada obor. Bayangkan anjing-anjing itu kan sangat kesakitan, ya kan? Ekornya diikat dan dilepas. Waktu itu ladang itu sudah hampir panen, sudah hampir panen. Tetapi karena tindakan Simpson ini, seluruh ladang orang Filistin terbakar. Nah, orang Filistin jadi marah kan? Dan apa yang terjadi? Orang Filistin itu membakar istrinya Simpson dan mertuanya. Nah, ini yang dia lakukan, yang orang Filistin lakukan. Simpson tidak tinggal diam, ya. Dia balas sebagai pembalasannya. Simpson bunuh banyak orang Kristen. Nah, disinilah mulai um, apa, perang besar antara Simpson dan orang Kristen. Nah, waktu itu ada orang Yehuda sekitar 3.000 orang berkumpul. Tetapi mereka berkumpul bukan untuk mendukung Simpson, justru untuk menangkap uh, Simpson. Mereka tangkap dan berikan kepada orang Filistin. Ini bisa bayangkan, kita dalam pergumulan, orang yang kita percaya, keluarga kita misalnya, orang dekat dengan kita, bukannya membantu, justru bikin tambah masalah. Nah, pasti sangat sakit hati kan? Chris Simpson waktu itu, dia, ya, Roh Tuhan berkuasa atasnya, dia mengambil tulang rahang keledai dan membunuh 1.000 orang Filistin. Jadi 3.000 orang Yehuda tangkap itu Simpson kan, kemudian diserahkan kepada orang Kristen. Tetapi Roh Tuhan berkuasa atasnya dan di Simpson lepas dia ada kekuatan dan dia membunuh 1.000 orang Filistin. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai mayat mereka itu seperti bukit, bentuknya seperti bukit. Bayangkan saudara, pernah lihat mayat sejumlah 1.000 orang? Iya kan? Jadi kayak bukit. Makanya dikasih nama itu Ramat Lehi.
Simpson kasih nama Ramat Lehi, artinya bukit tulang rahang. Karena dia pukul dengan tulang rahang keledai. Ya, 1.000 orang Kristen itu. Jadi waktu itu dia kehausan, ya, dia kehausan, um, dia sangat lelah, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan sudah berikan aku kemenangan besar, tetapi masa aku mati kehausan dan ditangkap musuh, gitu ya. Ya, pada akhirnya Tuhan jawab dengan apa? Membelah batu yang mengeluarkan air bagi Simpson. Ya, jadi secara eh, pengalaman Simpson ini mungkin memberikan suatu kesaksian dan kekuatan bagi kita bahwa apa? Bahwa jika kita sepenuhnya bersandar kepada Allah, berdoa sungguh-sungguh, maka Dia akan segera menjawab kita. Dia akan memberikan kekuatan baru. Dia akan memulihkan kita dari keputusasaan. Amin, ya. Jadi, apakah rahasia kemenangan, rahasia kekuatan dan kemenangan Simpson? Itu adalah Roh Tuhan berkuasa atasnya. Roh Tuhan berkuasa atasnya. Ketika Roh Allah berkuasa atasnya, dia itu menerima kekuatan. Roh Tuhan di sini bicara mengenai Roh Kudus. Jadi Allah curahkan Roh Kudus kepada Simpson. Jadi percayalah, ketika Tuhan bekerja dengan penuh, tidak ada yang mustahil untuk dilakukan. Ya, kita akan mampu menyelesaikan segala tugas yang Allah berikan bagi kita, dan kita pasti menang melawan dosa dan kejahatan. Ya. Nah, setelah mengalahkan 1.000 orang, apa yang Simpson lakukan? Dia pergi ke perempuan sundal di daerah Gaza. Nah, kemudian dia lewat di suatu lembah yang namanya Lembah Sorek. Di situ ada seorang perempuan namanya Delila, dan dia jatuh cinta. Jatuh cinta. Kita harus ingat di saat ini target orang Filistin itu adalah siapa? Simpson. Benar ya? Simpson menjadi target. Nah, waktu itu apa yang terjadi? 5 raja datang kepada Delila dan mereka bilang, masing-masing mereka akan memberikan 1.100. Jadi 1.000, mereka akan masing-masing akan memberikan 1.100 keping perak. Nah, ada 5 raja. Setiap raja kasih 1.100 sikal perak. Ya, sikal perak. Berarti total 5 kali 1.100 itu adalah 5.500 sikal perak, kan? Satu sikal perak itu ada 4 dinar. Ini upah 4 hari pekerja. Jadi 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Jadi kalau 1 sikal itu 4 dinar. Upah 4 hari. Jadi 550 sikal perak ini sama dengan upah 22.000 hari. Jadi kalau kita lihat nilainya hari ini sekitar 3 miliar. Ya, 3 miliar. Kalau kurs upah harian zaman sekarang gitu. Besar. Jadi si Delila ini dia banyak sekali, ya, godaannya luar biasa. Mulai waktu itu Delila sangat berusaha untuk mencari tahu rahasia kekuatan Simpson. Dan Simpson bohongi Delila beberapa kali, kan? Oh, jika ikat dengan 7 tali busur yang masih baru, kekuatannya akan hilang. Tapi ternyata enggak juga. Simpson bisa melepaskan tali itu. Oh, kalau ikat erat-erat dengan tali yang belum terpakai oleh pekerjaan apapun, maka kekuatannya hilang. Nah juga, gitu ya. Dia bisa lolos dari situ. Ya. Jika rambutnya dikepang, maka dia akan lemah. Setiap kali orang Filistin menangkapnya, Simpson selalu lolos. Apa yang Delila lakukan? Hakim-hakim 16:16 dikatakan apa? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Bayangkan, ya, pernah direngek-rengek orang sampai mau mati, ya, betapa dahsyatnya, ya, rengekan-rengekan itu. Jadi rengekan dimula membuat Simpson jiwanya sampai terganggu kayak mau mati katanya. Akhirnya Simpson ceritakan segala rahasia kekuatannya. Ayat 17.
Maka diceritakan nyala kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah. Dan sama seperti orang-orang lain. Nah, di sini, Delila akhirnya mencukur 7 jalin rambutnya. Dan ini menyalahi aturan seorang nazir Allah. Ini. Karena seorang nazir tidak boleh cukur kepalanya, rambut kepalanya. Bilangan 6 ayat 5. Nah, bagi Simpson, kalau kita lihat tadi, kita bahas, beberapa kali muncul ekspresi, roh Tuhan berkuasa atas dia. Ya kan? Roh Tuhan berkuasa atas dia. Tetapi, kali ini, tanpa Simpson sadari, roh Tuhan meninggalkan dia. Akhirnya dia kehilangan kekuatan, dia ditangkap, matanya dicungkil, diikat rantai tembaga seperti binatang, dipaksa menggiling gandum dalam penjara. Jadi, apakah ya, apakah rahasia kekuatan Simpson ada pada rambutnya? Lihat kehidupan Simpson, kita disadarkan bahwa apa? Simpson penuh dengan kekuatan yang luar biasa ketika dia memiliki tugas. Dia menjalankan tugas. Tetapi sekarang dia tidak memiliki tugas apa-apa. Karena apa? Karena fokusnya bukan lagi kepada tugas dari Tuhan. Bukan itu lagi tugasnya. Sudah yang lain tugasnya. Fokus dia. Fokusnya bukan lagi kepada tugas yang dari Allah, dari Tuhan. Makanya dia tidak bisa apa-apa lagi. Di suatu saat, Simpson itu bersinar sangat terang bagaikan matahari. Ya. Bersinar dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi hidupnya berakhir tragis ketika dia pergi ke Gaza. Bermalam dengan seorang perempuan Sunda, jatuh cinta kepada Delila. Simpson tidak menjaga kesucian sumpah nazirnya. Ya. Dia rusak secara seksual. Hasilnya, dia menyerah kepada rengekan Delila. Jadi setan, saudara, itu diumpamakan sebagai perempuan jalang yang terus-menerus menggoda orang yang percaya, yang berusaha memikat, ya, memikat hati orang percaya. Amsal 5 ayat 3 sampai 5. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ya kan? Mika 7 dikatakan ayat yang kelima, janganlah percaya kepada teman, janganlah mengenalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuan. Ini. Jadi Simpson seharusnya memancarkan sinar terang harapan yang besar bagi umat Tuhan yang sedang ditindas, sedang penderitaan besar. Tapi dia tidak bisa menahan kedagingannya. Ya, dia kehilangan terang ilahi, kesucian sumpahnya, hilang semuanya. Ya, kita perlu ingat bahwa apa? Orang yang tidak menjaga firman Tuhan, lalai dalam tugas yang Allah percayakan kepada mereka, akan berakhir dalam kegelapan total. Mazmur 119 ayat 105. Bagaimana dengan Simpson? Bagaimana? Nah, pada akhirnya Simpson namanya dicatat sebagai orang yang beriman. Kenapa? Karena dia bertobat. Dia sungguh-sungguh bertobat. Dia mengambil kesempatan terakhir untuk menjalankan tugasnya. Makanya dia diakui Allah sebagai orang beriman. Itu di uh, kitab Ibrani pasal 11 nanti bisa baca, juga di Hakim-Hakim, ya, Hakim-Hakim, bacaan terakhir mengenai Simpson, ya. Maka saudara, uh, dunia akan selalu menggoda kita. Kita tidak boleh kehilangan kesempatan untuk bertobat, karena lewat pertobatan itulah kita dipulihkan. Jadi hari ini kita ada pekerjaan besar, mari kita menjalankan tugas ini, jangan kehilangan fokus, kita terus jalankan, pada akhirnya Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Apakah rahasia kekuatan Simpson? Itu adalah roh Tuhan berkuasa atasnya. Kiranya roh Tuhan berkuasa atas kita, dan kita pun memperoleh kekuatan.
Amin. Nah, semoga bisa dipahami pelajaran hari ini. Apakah ada yang mau disampaikan? Belum ada Mas Rani. Hmm. Jika apa? Terima kasih. Mari kita tutup dan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, diteruskanlah namamu. Katakanlah kerajaanmu, jadilah kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, selama lamanya. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Terima Pak kasih Mas Rani. Rani.